Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan terus profit dari Bursa Indonesia. Oke, hari ini IHSG sempat menguat dan sempat menyentuh ke level harga 7.223. Tapi sayangnya di sesi 2 di penutupan turun ya. Entah saham apa yang membuang barang cukup banyak hingga ISG-nya cukup jauh loncatnya, lumayan. Dan akhirnya ISG ditutup dengan menguat dengan 0,38%. Oke, mungkin hari ini saya akan bahas cepat aja, nggak perlu panjang lebar, saham-saham yang masih menarik untuk diperhatikan di minggu ini atau bahkan minggu depan. Mudah-mudahan bisa kasih profit ke teman-teman ya. Jadi kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah Friend. Nah, Friend hari ini menguat 4,26%, ya, sempat menyentuh ke level harga 99 ya. Pada tanggal 24 Agustus juga sudah close di 99, tapi sayangnya kemarin di hari Senin terkoreksi lagi dan hari ini kembali menguat. Boleh diperhatikan untuk Friend buat teman-teman yang belum punya. Kalau Friend ini kembali menguat lagi dan bisa bertahan di atas 99, ini akan sangat bagus. Target terdekat masih di 144, tapi kalau misalkan turun lagi, tinggal lihat apakah dia akan menembus support 94-nya atau tidak. Dan untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss 91 kalau untuk Friend ini terkoreksi cukup dalam. Ini masih boleh diperhatikan, masih ada peluang buat profit teman-teman. Selanjutnya adalah Indosat. Nah, untuk Indosat hari ini menguat 3,2%. Ini juga boleh dipantau kalau misalkan dia lanjut, tapi kalau misalkan terkoreksi, dilihat aja apakah dia akan turun di bawah harga 7.000 atau close di bawah 7.000 atau tidak. Tapi kalau lanjut, mudah-mudahan bisa breakout atau menembus 7325. Target terdekat masih di 7525. Atau kalau mau agak jauh lagi boleh di 7.625. Selanjutnya adalah Excel. Nah, untuk Excel sendiri hari ini juga menguat 3,4%. Ini cukup bagus ya kenaikan hari ini. Boleh diperhatikan kalau misalkan Excel besok lanjut ya. Kalau misalkan dia lanjut, apakah akan berhasil menembus 2.770? Kalau berhasil boleh hold. Target selanjutnya adalah di 2.850. Kalau kuat juga boleh ke 2.990. Untuk support terdekat untuk saat ini adalah di 2.640 dan untuk support yang agak jauh dan juga bisa dijadikan stop loss buat teman-teman yaitu di 2.530. Selanjutnya adalah Link. Nah, untuk Link kemarin setelah breakout 4.690 dan menguat 2,5%, hari ini tidak bergerak atau doji open dan close di harga 4.750. Ini juga diperhatikan aja apakah doji ini benar-benar akan menjadi pembalikan arah. Kalau misalkan pembalikan arah, tinggal lihat apakah dia akan mantul di support 4.690 atau di 4.700. Jadi diperhatikan aja kalau misalkan masih kuat di support 4.700 atau 4.690, boleh teman-teman perhatikan kalau mau masuk di saham ini. Selanjutnya Hexa. Nah, untuk Hexa hari ini sudah sempat menyentuh resisten 6.400 ya, tapi sayangnya belum bisa close di atasnya. Masih boleh dipantau kalau dia lanjut naik atau apalagi bisa bertahan di atas 6.400. Mudah-mudahan bisa ke target selanjutnya atau bahkan ke target yang lumayan jauh dari harga saat ini yaitu di 6.600. Kalaupun terkoreksi, lihat apakah dia akan menembus support 6.200 atau tidak, dan untuk stop loss teman-teman bisa pakai harga 6.150. Selanjutnya adalah LTLS. Nah, untuk LTLS hari ini breakout 1.360 ya dan menguat 11,24%. Ini sangat bagus. Buat yang belum punya, silakan kalau misalkan tertarik dengan saham-saham yang jalannya agak kencang seperti ini. Tapi kalau misalkan terkoreksi, lihat aja apakah koreksinya itu akan menembus 1360 atau tidak. Tapi kalau lanjut, target terdekat yaitu di 1520. Dan kalau bisa menembus 1580 berarti LTLS membentuk ATH baru. Ini boleh diperhatikan. Saham ini sangat-sangat uptrend tapi memang transaksinya nggak terlalu besar ya. Jadi diperhatikan aja untuk alokasi dananya. Mudah-mudahan bisa kasih profit buat teman-teman dari saham ini.
Selanjutnya adalah RMKE. Nah, untuk RMKE hari ini menguat 7% ya. Setelah sebelumnya mungkin ada sekitar 1 bulan lebih ya. Mungkin, oh ya, hampir satu bulan dia turun dari mulai tanggal 8 Agustus ya, dia turun terus. Hari ini menguat 7% dan berhasil menembus resisten 815 dan 825. Boleh diperhatikan kalau lanjut, mudah-mudahan bisa mencapai target ke 875, tapi kalau misalkan ternyata koreksi, tinggal lihat aja apakah dia akan menembus support 775 atau tidak. Selanjutnya adalah crash. Nah, crash ini juga hari ini menguat 5,6% dan berhasil breakout 398. Sudah mencapai targetnya di terdekat ya di 410, tapi kita lihat aja di perdagangan besok apakah crash lanjut lagi dan melanjutkan perjalanannya ke utara ke target selanjutnya. Memang ini belum saya cari untuk target selanjutnya, tapi diperhatikan aja kalau misalkan dia lanjut naik, ini sangat menarik. Tapi kalau misalkan terkoreksi, lihat apakah dia akan bertahan di atas 398 atau tidak. Selanjutnya adalah Boga. Nah, untuk khusus saham Boga, memang kalau yang sudah lama di trading mungkin sudah hafal ya dengan saham ini. Boleh diperhatikan aja kalau misalkan dia lanjut, mungkin targetnya, kalau bisa targetnya sampai ke 1360 boleh, atau kalau mau nggak terlalu jauh boleh ditarget di harga 1340. Ya biasanya saham ini kalau sudah naik sampai atas nanti turun lagi ya begitu aja, bolak-balik bolak-balik bolak-balik. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu PMJS. Ya, PMJS hari ini menguat 12% juga. Ini juga boleh diperhatikan kalau PMJS berhasil menembus 200 ya, atau bahkan bisa menembus 206. Mudah-mudahan bisa mencapai targetnya yaitu di 240. Mudah-mudahan bisa kasih profit ya buat teman-teman. Saham ini juga nggak terlalu besar ya transaksinya, jadi diperhatikan aja alokasi dananya. Selanjutnya adalah MDLN ya. MDLN hari ini menguat juga 2,8% ya. Ini posisinya lumayan menarik kalau diperhatikan. Tinggal teman-teman perhatikan aja kalau misalkan besok ternyata menguat atau menguat terbatas, tapi selama bertahan di atas 109 ini boleh teman-teman pantau atau teman-teman perhatikan. Mungkin target terdekatnya masih di 119 ya untuk target saat ini. Tapi kalau misalkan ternyata kuat di atas 119, teman-teman boleh hold dulu. Untuk support terdekat saat ini adalah di 105, jadi ini teman-teman juga bisa jadikan sebagai stop loss. Next adalah LPKR. Nah, untuk LPKR hari ini belum berhasil menembus 121 ya, dan ditutup terbatas, menguat terbatas 0,85% dari harga kemarin. Ini masih boleh diperhatikan kalau misalkan di perdagangan minggu ini atau besok atau minggu ini dia berhasil menembus 121. Tapi kalau misalkan terkoreksi, kita lihat aja apakah dia akan menuju ke 113 dulu atau akan mantul dulu di situ. Kalau misalkan mantul, teman-teman boleh yang belum punya ya, khusus yang belum punya boleh masuk. Tapi kalau yang sudah punya ya boleh tahan dulu, hold dulu. Tapi ini juga boleh diperhatikan ya kalau misalkan dia berhasil tembus 121. Selanjutnya adalah Demas. Nah, untuk Demas hari ini belum berhasil menembus 178 ya. Ini juga boleh diperhatikan. Kalau berhasil tembus 178 yaitu target terdekatnya di 181. Untuk stop loss teman-teman, untuk stop lossnya ya teman-teman bisa pakai 174 di bawahnya beberapa tick, atau teman-teman bisa pakai shadownya. Untuk saat ini harga supportnya ada di 174. Targetnya boleh di 181. Kalau bisa tembus atau bertahan di atasnya ini juga masih boleh diperhatikan. Selanjutnya INKP. Nah, INKP hari ini menguat 0,3% ya. Harga open dan close-nya sama di 8.375. Apakah akan terjadi pembalikan arah atau justru malah akan lanjut? Boleh diperhatikan besok untuk saham ini. Kalau dia berhasil 8425, teman-teman mungkin bisa hold dulu. Mungkin mudah-mudahan targetnya masih bisa lebih panjang lagi. Untuk support saat ini masih di 8.075, jadi perhatikan aja kalau teman-teman tertarik sama saham ini.
Selanjutnya adalah Antam. Nah, Antam hari ini kembali menguat ya, kembali menguat dan menguat 4,7%. Nah, untuk supportnya teman-teman bisa pakai support harga sorry, bukan support. Maksudnya untuk stop loss teman-teman bisa pakai 1865 kalau misalkan dia kembali ke bawah. Dan kalau saran saya tunggu aja dulu apakah dia berhasil atau bisa bertahan di atas 2010. Nah, kalau dia bisa bertahan di atas harga 2010 ini akan sangat bagus. Kita lihat aja target-targetnya, mungkin target untuk terdekat saat ini teman-teman bisa pakai harga 2240. Selanjutnya adalah NICL. Ya, NICL hari ini kembali menguat 5,1%, berhasil menembus resisten yang cukup kuat yaitu 101 ya. Nah, kita lihat aja apakah NICL besok akan lanjut naik atau justru malah akan koreksi lagi. Kalau masih bertahan di atas 101, ini teman-teman boleh perhatikan, tapi kalau misalkan dia lanjut, saham ini biasanya kalau jalan cukup kencang ya. Mungkin target terdekat teman-teman bisa pakai ke 115 dulu. Kalau misalkan tembus boleh pakai 119. Mudah-mudahan bisa bertahan di atas target-targetnya, tapi kalau misalkan turun lagi ya sebaiknya teman-teman take profit dulu untuk saham ini. Selanjutnya adalah MDKA. Untuk MDKA hari ini menguat 4,3%, ini sangat bagus ya, dan berhasil menembus MA 100-nya. Kita lihat apakah MDKA akan lanjut besok atau di minggu ini untuk menembus 4.310 dan next targetnya di 4.470 dan 4.600. Tapi kalau misalkan dia kembali turun atau melemah atau koreksi, boleh teman-teman lihat apakah dia akan mantul di support 4.120 dan 4.040 teman-teman bisa jadikan sebagai area stop loss-nya. Selanjutnya adalah TINS. TINS juga demikian, hari ini menguat 2,7%. Boleh diperhatikan kalau TINS kembali menguat dan bisa bertahan di atas 15.15. Kalau bisa bertahan di atas 1.515, mudah-mudahan targetnya bisa ke 1.570. Dan kalau misalkan memang saham ini mau terbang, mudah-mudahan bisa ke 1.740 sebagai target terdekatnya. Selanjutnya adalah Inco. Nah, untuk Inco memang hari ini menguat terbatas ya 1,6%. Nah, ini boleh diperhatikan. Ini juga untuk Inco, apakah Inco kembali menguat lagi dan juga bisa close di atas harga 6.225. Nah, kalau bisa dia bisa bertahan di atas 6.225 atau bahkan di atas harga high-nya hari ini adalah 6.275 ya. Kalau bisa bertahan di atas 6.275 ini akan sangat bagus. Ini boleh diperhatikan pergerakannya. Memang saat ini belum kekuatannya masih belum terlihat untuk bagus ya. Tapi dipantau aja di perdagangan besok. Mungkin kalau misalkan Antam dan TINS naik, dia harusnya juga ikut naik. Tapi kembali lagi, kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Perhatikan aja kalau misalkan dia berhasil bertahan di sekitar harga 6.275. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai harga 5.900. Selanjutnya adalah Goto. Nah, untuk Goto hari ini menguat ya 1,25%. Ini boleh diperhatikan kalau misalkan Goto kembali menguat. Kalau kembali menguat dan bisa menembus 336 ini akan sangat bagus. Target berikutnya adalah di 350. Kalau mau lanjut mudah-mudahan bisa sampai lagi ke 394. Boleh dipantau pergerakan saham ini ke depannya. Ini sudah mulai menarik. Tapi kalau misalkan turun di bawah harga 314 ini teman-teman mesti agak hati-hati untuk saham ini. Selanjutnya adalah bola. Nah, untuk bola sudah cukup lama nih sideways-nya, jadi boleh diperhatikan apakah akan ada pergerakan baru lagi. Nah, kalau boleh diperhatikan, hari ini support terdekatnya ada di 384 ya. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai 372 di bawahnya. Target terdekat masih di 418 dan 428. Mudah-mudahan masih bisa naik lagi, apalagi kalau teman-teman mau tertarik dengan saham ini.
Selanjutnya adalah mesin. Nah, mesin hari ini kembali menguat 0,88%. Belum berhasil menembus resisten yang cukup kuat yaitu di 5.775. Nah, ini juga boleh dipantau kalau misalkan untuk mesin berhasil menembus dan bisa bertahan di atasnya, ini sangat bagus. Selanjutnya adalah UNTR. UNTR hari ini menguat 0,9%, hampir menyentuh target 33.950. Ini juga masih boleh dipantau apakah UNTR akan melanjutkan trennya ya. Kalau berhasil menembus 33.950. Ini sangat bagus posisinya, mudah-mudahan bisa breakout. Kita tunggu aja. Selanjutnya adalah IMPC. IMPC hari ini kembali menguat ya, kembali menguat dan di close harga 3.920. Ini boleh diperhatikan kalau IMPC buat teman-teman yang belum punya, mudah-mudahan bisa lanjut lagi naik ke target terdekat, yaitu mungkin di resistance terdekatnya dulu ya, yaitu ada di harga 3.970. Tapi kalau misalkan kuat, mudah-mudahan bisa ke 4.200. Ini boleh diperhatikan untuk saham ini. Oke, mungkin segitu dulu untuk video yang pertama atau bagian pertama. Jadi jangan kemana-mana, masih ada beberapa saham-saham lagi yang mungkin menarik untuk diperhatikan. Mungkin juga teman-teman punya saham-saham tersebut, atau mungkin teman-teman lagi pilih-pilih saham-saham mana yang akan saya beli. Boleh stay tune aja di channel ini, jangan kemana-mana. Dan buat yang belum subscribe, boleh dibantu untuk subscribe-nya dan juga like dan juga share juga ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan video ini membantu. Kembali lagi, analisa itu boleh berbeda-beda ya kan. Yang penting kita bisa menghasilkan cuan. Kalau teman-teman merasa cocok dengan analisa yang saya gunakan, silakan pakai. Tapi kalau tidak cocok pun tidak apa-apa. Mungkin teman-teman punya strategi yang lain. Kembali lagi, isi kepala orang beda-beda ya. Jadi kita lihat aja, mudah-mudahan analisa ini bisa membantu teman-teman dan juga bisa memberikan profit ke teman-teman semua. Oke, segitu dulu. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Bye-bye.